Halo, ketemu lagi hari ini sudah hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Dan 3 kartu dari Lenormand yang sudah saya ambil adalah tentang pertentangan. Tentang situasi yang membuat kita terpancing secara emosi dan ingin memperjuangkan sesuatu. Kita tidak suka pada situasi ini, terutama karena kita melihat ini bisa mengancam apa yang kita rencanakan ke depan. Bahwasanya ia benar-benar mengancam atau tidak itu lain hal. Yang jelas kita persepsikan ini sebagai sesuatu yang mencoba menahan kita berjalan ke arah apa yang kita inginkan. Jadi kalau di sini dari deck yang pertama, Florid, ini tentang batu mulia memang. Florid, natural beauty and authenticity. Be yourself as God made you, naturally attractive and lovable inside out. Happy with your natural self, perhaps you had been trying to conform to others' expectation and lost yourself along the way. Now it's time to be you, wonderful and amazing as God created you. Be yourself. Ya, mungkin reaksinya orang itu seperti mempertanyakan kemampuanmu, keindahanmu, keunikanmu. Itu yang membuat mungkin kalau saya juga ditantang seperti itu, aku agak tersinggung juga. Anyway, beberapa saat sudah sebenarnya kita tidak mengambil satu tindakan khusus terhadap hal ini. Jadi artinya kita membiarkan orang berpikir tentang kita apa adanya, tetapi pada saat ini kayaknya bukan saat itu. Kita mungkin harus memperjuangkan, atau paling tidak kita bereaksi terhadap satu tanda petik tuduhan bahwa kita ini seperti ini. Kita punya jawaban, kita nggak kayak gitu, tapi somehow dia begitu yakin dengan pendapatnya, sehingga kita harus memastikan, rasanya harus memastikan dia paham kita tuh nggak kayak gitu. Halo. Tapi sepertinya memang apapun yang menjadi konfrontasi hari ini memungkinkan kita untuk bisa dilihat sebagai makhluk yang paling cantik, The Empress, dan ini digambarkan dengan kelinci yang fluffy. I think it's a she karena dia ada gambar Venus di situ. She is so beautiful. Dan akan banyak nanti bayi-bayi kelinci yang lucu akan lahir dari sini. Tentu saja ini adalah energinya. Tapi pertama, kita harus berani bilang, sorry ya, saya nggak gitu ya. Saya nggak seperti yang kamu pikirkan. Tetapi setelah mereka paham, karena barangkali dia mengatakan sesuatu, yakin terhadap pendapatnya tentang kita, karena dia memang tidak tahu dan kita tidak pernah menentang. Kita tidak pernah menentang sebelumnya. Kita biasa aja, flowing, easy, oh whatever, apapun, terserah mau ngomong apa. Pada saat ini enggak. Sorry ya, aku nggak kayak gitu ya. Sehingga ini membuka peluang kita untuk berkreasi lebih jauh lagi. Oke, ini adalah satu hari sebelum bulan baru di Libra besok ya, tanggal 17 Oktober. Tapi anyway, kita sebenarnya energinya adalah seperti ingin mulai sesuatu yang baru. Dan karena bulan baru di Libra tentunya adalah tentang bagaimana kita menempatkan diri dengan orang lain. Jadi ini adalah tentang hubungan. Posisi kita seperti apa? Itu yang utama. Di sini memang tidak terlihat aspeknya. Kalau kita lihat lebih detail, karena bulan pukul 12 itu berada di 14 derajat, 15 derajat, maka memang ini energinya akan terbawa untuk besok ya. Ini yang 15 derajat juga memang tidak ada pada pukul 12, tapi mungkin pada sore dan malam hari kita baru merasakan aktivasi dari saya enggak gitu. Karena bulan ketemu matahari dan dia harus oposisi dengan Mars, itu bukan energi yang mudah.
Anyway, dia train dengan North Node, sehingga ini membuat kita memang fokus pada apa yang kita inginkan ke depan, dan itu terlihat dari sini ya gambarnya. Yang kita lihat sebenarnya adalah bintangnya, dan situasinya tidak semuanya terlalu mendukung kita. It's okay, kan kita selalu bisa, selalu mampu untuk memproteksi dan defend ourselves, dan situasinya adalah kita akan menang kalau kita defending. Tantangannya adalah kita kasihan orang lain kalau kita galakin. Hello, kayaknya harus. Karena hari ini sarannya adalah just be yourself, be content with yourself. Dan katakan, ya, Nine of Cups dengan Eight of Wands ini mengatakan bahwa you're just fine. Orang lain ngomong apa, terserah, tapi kamu baik-baik saja kok. Dan kamu tidak butuh orang lain untuk menyetujui, untuk approval. Siapa dirimu? Dirimu ya dirimu. Nggak perlu orang lain harus approval gitu. Oh ya baik, kamu adalah orang yang seperti ini. Enggak, kamu adalah kamu, dan katakan. That's it. Apapun kata orang. Dan kalau perlu ekspresikan, ekspresikanlah hari ini. Self love. Kita ambil yang 5 kartu. Iya, sudah diambil. Situasinya adalah get up. Iya, jadi ini memang situasinya kayak dramatis banget gitu ya. Jatuh nih, yang satu mati gitu ya. Terus disuruh, ayo bangun. Tapi mungkin ini nggak sedramatis itu. Hanya kalau yang biasanya diam aja, cuek aja, sekarang nggak, ngomong aja. Challenge-nya adalah learn. Ini belajar untuk memproteksi diri, defending ourselves. Solusinya adalah you are worthy, karena kamu pantas untuk dibela oleh dirimu sendiri. Advice-nya adalah sensitivity. Ya, walaupun memang katakanlah harus mengatakan sesuatu balik kepada orang lain yang snappy juga, sebenarnya snappy-nya dari kita, tapi just be kind ya, dalam situasi moderation. Just be yourself, tapi nggak perlu menyerang orang. Asertif tanpa harus menyakiti misalnya. Remember your purpose. You can learn about love. Loving yourself brings self-mastery. Jadi ini kayaknya kata kuncinya adalah loving yourself. Cintai dirimu apa adanya. Terima dirimu apa adanya. Karena ini membuat kita lebih punya kendali terhadap diri kita sendiri. Know this and start building heaven on earth. Jadi semua kreasi, tadi gambar dari kelinci, the empress-nya itu adalah tentang kreasi. Kreasi bisa dimulai, dimungkinkan kalau kita sudah menerima diri kita apa adanya, tanpa harus bersaing dengan diri kita sendiri. Kita bebas mengekspresikan tanpa harus berpikir tentang hal-hal lain kecuali ekspresi itu sendiri, kreasi itu sendiri. Oke, wanita Indra Sari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.